Kota Tanjung Pinang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Melayu Riau. Hal ini disebabkan posisinya yang strategis di Pulau Bintan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan. Tanjung Pinang mulai diperhitungkan kembali sejak adanya sengketa antara Riau dengan Belanda pada saat konflik atau perang antara Riau dan Belanda berlangsung antara pada abad 18-an. Pada periode ini, Kerajaan Melayu Riau membuat kubu untuk melindungi hulu Riau dari ancaman Belanda. Daerah yang dijadikan kubu tersebut adalah Tanjung Pinang, Penyengat, Senggarang, dan Pulau Bayan. Belanda mulai menguasai Tanjung Pinang tahun 1786 dengan menempatkan residen pertamanya, David Ruhde, dengan kantornya di Pulau Bayan. David Ruhde memindahkan kantor dan kediamannya ke Tanjung Pinang dan berdiam di sekitar benteng di Bukit Tanjung Pinang atau Benteng Cross Prince. Sebagai daerah yang bersejarah, kota Tanjung Pinang banyak meninggalkan peninggalan sejarah yang salah satunya adalah benteng. Ada 3 benteng yang terdapat di Pulau Penyengat dan 1 benteng yang terdapat di kota Tanjung Pinang. Antara lain Benteng Bukit Kursi, Benteng Tanjung Nibung, dan Benteng Bukit Punggawa. Satu lagi di kota Tanjung Pinang, Benteng Prince Hendrik yang sekarang ini dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi sekarang dikuasakan kepada Lantamal 4 Tanjung Pinang. Benteng ini diresmikan pada tahun 1825 dengan nama Prince Hendrik Fort. Digunakan untuk kepentingan pertahanan Belanda di wilayah tersebut. Begitu pula ketika masa penjajahan Jepang. Saat ini, benteng tersebut dikuasakan kepada TNI Angkatan Laut dan digunakan sebagai hotel sejak tahun 1992. Bangunan benteng terbuat dari batu masih menyisakan bagian bastion pada sisi barat daya dan barat laut. Di atas bangunan batu yang membentuk benteng terdapat pagar keliling. Pada pagar tersebut terdapat motif hias floral. Terdapat bagian bangunan berbentuk setengah lingkaran yang saat ini menjadi pintu masuk hotel. Pada bagian dalam benteng, terdapat 2 bangunan memanjang arah timur ke barat. Dahulu bangunan ini merupakan asrama tentara dan saat ini menjadi kamar-kamar hotel. Di atas bastion yang tersisa, terdapat bangunan dan mungkin dahulu digunakan sebagai tempat pengintai. Selain bangunan-bangunan tersebut, ditemukan pula ruangan yang berada di bawah bastion. Pada ruangan tersebut terdapat lorong yang menurut informasi, lorong tersebut sampai ke Pulau Penyengat. Benteng Belanda ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1825. Sekarang, benteng ini dipakai sebagai hotel top view dan sebagian kecilnya dipakai sebagai rumah sakit angkatan laut atau Rumkital. Masing-masing benteng tersebut memiliki sejarah panjang. Saya katakan tadi bahwa Benteng Bukit Kursi itu merupakan sebuah benteng yang disiapkan untuk menghadapi peperangan Riau melawan Belanda.
pada abad ke-18. Jadi benteng itu merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibuat untuk menangkis serangan-serangan dari pihak Belanda yang waktu itu berada di Malaka. Benteng Bukit Kursi ini berada persis di tengah-tengah Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Benteng pertahanan ini dibangun menjelang perang antara Kerajaan Riau dengan Belanda pada tahun 1782 hingga 1784. Tepatnya pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda Riau IV, Raja Haji. Pada pemerintahan Raja Ali, benteng ini mengalami pembenahan. Benteng pertahanan ini terletak di Bukit Kursi, dikelilingi oleh parit pertahanan berstruktur bauksit dengan kedalaman kurang lebih 3 meter. Benteng ini dibangun untuk melindungi pusat kerajaan yang pada saat itu berada di hulu Sungai Riau dan Kota Piring di Pulau Biram Dewa. Benteng Bukit Kursi merupakan bagian dari sistem pertahanan penyengat. Benteng Bukit Kursi merupakan benteng alam terbuka yang dibuat dari susunan batu-batu bauksit tanpa plester yang dikelilingi parit selebar 2 meter. Benteng ini juga dilengkapi dengan meriam sebanyak 8 buah. Meriam-meriam tersebut tersebar di penjuru mata angin, antara lain di tenggara 2 buah, di timur laut 1 buah, di barat daya 2 buah, di barat 1 buah, di barat laut 2 buah meriam. Sudut barat daya dan tenggara benteng masih terlihat bentuk bastion. Di sisi barat dan timur terdapat dinding benteng berbentuk setengah lingkaran. Pada perjalanan sejarah setelah kemenangan di Riau, kemudian Kerajaan Riau mengalami kekalahan di Malaka, tepatnya di Teluk Ketapang. Kerajaan Riau otomatis mulai kendor, dan kemunduran itu dirasakan oleh pimpinan-pimpinan selanjutnya. Namun mereka tetap mencoba untuk membuat pertahanan-pertahanan baru dan dibangunlah benteng yang kita kenal dengan Bukit Punggawa dan juga Tanjung Nibung. Nah, benteng-benteng ini mereka persiapkan untuk mempertahankan diri apabila ada serangan kembali dari pihak Belanda setelah mereka berperang di Ketapang. Benteng Bukit Penggawa terletak di bagian timur Pulau Penyengat. Benteng ini lebih tepat disebut kubu karena berukuran lebih kecil daripada ukuran biasa sebuah benteng. Kubu pertahanan biasanya dipakai sebagai lapis pertama setelah benteng. Kubu Bukit Penggawa merupakan sebuah benteng berparit. Riwayat pembangunan benteng ini tidak diketahui dengan pasti. Kemungkinan benteng ini sejaman dengan benteng Bukit Kursi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda Riau IV Raja Haji dan yang di-Pertuan Muda Riau V Raja Ali. Pada masa pemerintahan Raja Ali, beliau melakukan pembenahan terhadap benteng-benteng di Pulau Penyengat untuk melanjutkan peperangan. Benteng Tanjung Nibung berada di sisi timur Pulau Penyengat.
Benteng ini berjarak sekitar 500 meter dari benteng Bukit Kursi arah barat. Secara fisik, benteng ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 25 kali 25 meter dengan bentuk gundukan yang terbuat dari tanah. Pada sisi luar dari benteng ini, terdapat parit pertahanan mengelilingi benteng. Pembangunan benteng ini diperkirakan sama dengan pembangunan benteng Bukit Kursi dan benteng Punggawa yang berfungsi sebagai pertahanan Kerajaan Melayu Riau dari serangan kolonial Belanda. Saat sekarang, kondisi benteng ini ditumbuhi oleh semak belukar dan perlu penataan lingkungan agar benteng tersebut tidak mengalami kerusakan. Dalam pengembangan benteng itu ke depan, kita berharap ada kerjasama dari berbagai pihak, antara lain pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri, kemudian dari BP3 Batu Sangkar, dan juga pihak Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat. Dengan kerjasama ini kita yakin bahwa keberadaan benteng di Kota Tanjung Pinang sama halnya dengan benteng-benteng yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Benteng-benteng yang ada di Kota Tanjung Pinang merupakan secuil dari benteng-benteng yang ada di Indonesia. Benteng-benteng ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Melayu Riau dan Belanda, serta merupakan bukti sejarah bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagai peninggalan budaya bangsa, sudah sewajibnya peninggalan tersebut dilestarikan untuk mengenang perjuangan pendahulu bangsa dan sebagai bukti perjuangan bangsa. Sejarah dan budaya milik bersama dari beberapa negara yang telah disebutkan di atas dan termasuk Indonesia. Beberapa benteng di Indonesia dalam kondisi yang terpelihara dan dimanfaatkan dengan cukup baik. Tapi lebih banyak jumlah benteng yang terbengkalai dan dalam kondisi memprihatinkan. Kedepan kita ingin menjadikan Tanjung Pinang dengan Penyengat menjadi sebuah destinasi unggulan Provinsi Kepulauan Riau ke depan. Ini mau tidak mau, ini sebuah mimpi yang memang menantang kami di sini untuk mewujudkannya. Kemudian jika perlu kita akan mengusung dia menjadi sebuah destinasi unggulan tingkat nasional. Sangat penting untuk memiliki sebuah visi yang nyata dalam melakukan pelestarian benteng sebagai warisan sejarah. Karena benteng merupakan salah satu objek yang menarik dalam peranannya sebagai bagian sejarah Indonesia dan kekayaan budaya bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, BP3 Batu Sangkar sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala khususnya benda cagar budaya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan pelestarian peninggalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan tersebut berupa pendataan, pembuatan rencana pengembangan, dan publikasi dari peninggalan tersebut.